Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transaksi di Mekah dan di Madinah untuk akomodasi posisinya satu, untuk konsumsi dan untuk transportasi. Kerjaan saya ikuti semua dan kemudian saya iseng bertanya ke semua pihak bagaimana Kementerian Agama bicara tentang akomodasi, nyewa, berapa harganya, berapa kapan diambilnya, berapa yang kemudian bisa ditempatkan. Itu saya dapetin margin yang luar biasa. Artinya sesungguhnya mereka yang ada di sana itu melihatnya haji dalam perspektif bisnis. Itu satu. Yang kedua, kemudian juga soal transportasi, penentuan bus. Lokasi akomodasi itu menentukan loh sebelum sampai. Semakin dekat dengan masjid, semakin mahal dia posisinya. Semakin jauh dia, semakin murah dia posisinya. Anda tahu jamaah haji Indonesia rata-rata kalau di Masjidil Haram 1,5 kilo dari masjid. Ini soal pengalaman yang saya anggap rupanya mereka melihat haji adalah bisnis. Jadi kalau tadi saya bilang, kalau haji dibilang public services gitu ya, bukan public services, nanti dulu. Hingga hari ini Majelis Ulama dan pemerintah tidak menetapkan apakah itu public services atau quasi public services. Ihsanuddin Nursi menyatakan sebagian dia quasi, sebagian dia public services. Tentukan dengan baik. Kenapa begini, Refli? Nah, di sini kata kuncinya. Jumlah 70 juta biaya. Data saya 70 juta itu 2019. Jadi kalau kita main sekarang di 2021, dia bukan lagi 70 juta. Dia sudah naik posisinya. Penerbangan naik, akomodasi naik, konsumsi naik posisinya. Oke ya? Harganya lebih mahal. Sekarang pertanyaan berikut. Bagaimana kita menetapkan biaya itu? Pada struktur biaya apa sepertinya? Saya setuju di sini dengan BPKH. Beresin tuh organisasi lo. Lo nggak mampu menetapkan indirect cost dan direct cost. Nggak mampu menetapkan direct cost, indirect, bagaimana Anda bicara soal 70 juta? Artinya sungguhnya di sini, BPKH sesungguhnya cuma menerima tagihan dari penyelenggaranya. Penyelenggaranya siapa? Kementerian Agama. Di sini saya ingat gagal saya ketika saya diundang Komisi 8 ketika ingin membuat undang-undang BPKH. Saya bilang begini, ketika saya diundang oleh Komisi 8. Yang mesti kita pikirkan bukan hanya pengelolaan keuangan haji. Yang mesti kita pikirkan adalah bagaimana lahirnya Badan Penyelenggaraan Haji. Yang di dalam Badan Penyelenggaraan Haji itu ada dua komponennya. Yang satu bicara tentang penyelenggaraan, yang satu bicara tentang keuangan. Kalau tentang keuangan mau bikin bank tabungan haji, monggo silahkan. Tapi tidak perlu dibedakan untuk terpisah. Ini kan dua badan yang terpisah. Secara tata negara, saya tanya sama Anda, BPKH ini struktur kekuasaan negaranya di mana? Tidak jelas di dalam skema kekuasaan negara ini BPKH-nya ada di mana, nggak jelas. Nggak bisa orang tanggung jawab langsung ke presiden. Undang-undang menyatakan dia langsung tanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Kalau kita bikin dalam skema kekuasaan negara, struktur kekuasaan negara ada di mana dia? Nggak jelas. Nah, karena abu-abu kayak gitulah kemudian enak-enaknya anggota bilang, kami independen, kami mandiri. Bagaimana Anda mandiri kalau si bilang penanggung jawab, gue nggak terima tanggung jawab lo. Gimana? Presiden menyatakan saya tolak pertanggungjawaban Anda. Habis nggak? Habis. Nggak karu-karuan. Pada saat yang sama, si penerima tanggung jawab bilang, saya terima tanggung jawab Anda, tapi untuk mendatang Anda mesti bikin begini. Mau nggak? Mau nggak? Mau, karena ada posisi, ada subordinat posisinya. Mau tidak mau. Jadi sekali lagi, ini baru satu temuan dalam undang-undang ini. Temuan saya yang kedua. Di satu sisi Anda menyatakan sebagai organisasi nirlaba. Betul? Iya, tegas-tegas Undang menyatakan sebagai kami adalah BPKH dan nirlaba. Tapi di sisi lain Anda diminta untuk menginvestasikan dan mengoptimalkan. Means artinya Anda mesti dapat untung. Undang-undang nggak beres nih. Ada dalam bahasa hukumnya ada contrary indeterminis. Ada satu terminologi yang kontradiksi satu sama lain. Yang tidak jumpa. Dan kita diam. Lagi-lagi saya teringat bagaimana saya tampil di Komisi 8. Nggak boleh ini begini. Ini nggak boleh posisinya. Nah, kalau kita balik lagi ke dalam struktur, maka pertanyaan berikutnya tentang 72 juta. Kalau kita bilang naik per tahun 1 juta katakan. Maka yang disubsidi adalah, berarti yang disubsidi. Dan disubsidi bukan oleh pemerintah, Anwar. Oleh yang bersangkutan sendiri. Jadi jangan salah masyarakat bahwa seolah-olah pemerintah mensubsidi. Pemerintah tidak pernah mensubsidi dalam konstruksi optimalisasi. Jumlahnya berarti ada sekitar 37 juta. Kalau kita bicara 2021. Baik, kita hitung sekarang. Anggito barusan menyatakan, dengan tingkat bunga 5%, ya, maka sesungguhnya per tahun, per jamaah dapat 1,1 juta. 1,17 disebut. Oke, kalau begitu sekarang, berapa mesti dapetin 37 juta? Kan 30 tahun lebih dong. Ya. Sekarang saya hitung. Artikel saya setahun lalu menyebut, Aceh dan yang namanya Makassar itu statusnya bukan disubsidi oleh optimalisasi. Dia mensubsidi karena kelebihan. Itu hitung-hitungan saya. Kenapa? Karena mereka tunggunya sampai 40 tahun. 40 tahun lebih dia nunggu. Itu Aceh sama yang namanya. Ada 2 provinsi memang. Selebihnya provinsi lain tuh
memang harus didapatkan dari optimalisasi. Lagi-lagi bicara kata kuncinya adalah soal struktur biaya. Struktur biaya itu. Nah, berikutnya setelah kita hitung di situ, maka pertanyaan berikutnya kalau sebegitu. Ini bagaimana kita bisa sampai seperti ini? Nah, ternyata ini disebabkan oleh persoalan pendaftaran haji sepanjang tahun. Anggito berpikir dalam rangka menutupi kekurangan optimalisasi dalam rangka subsidi jamaah lain, dia bikin haji muda. Itu karena ada kekurangan untuk mensubsidi yang 37 juta. Logikanya gitu. Jadi ada logika, oh iya, kalau saya mesti terus-terus begini kurang nih. Optimalisasinya kurang nih. Oke, gua ambil haji muda. Walaupun mesti nunggu 50 tahun. Karena ketentuan haji hanya bisa haji pada usia 18 tahun. Kalau dia haji dari umur 1 tahun, dia nunggu dibayar berapa tahun dia mestinya. Lagi-lagi mesti berpikir, kalau gitu BPKH ini lembaga investment company atau dalam rangka naik haji. Kan itu logikanya jadi. Ini dibayar. Loh, cara berpikir Anggito bukan cara berpikir dalam rangka penyelenggaraan pembiayaan haji. Cara berpikir Anggito cara berpikir investment company. Yang pasarnya sudah pasti. Calon jemaah haji, nggak usah pusing. Calon jemaah haji ada berapa? 272 juta kali 80%. Udah dapat pasar sudah. Fix, captive market. Dalam bisnis, uncang-uncang kaki bos. Uncang-uncang kaki loh. Risiko, gampang risiko. Gua kasih lihat sekarang. Nih menurut saya. Ketika tadi disebut oleh Anggito sebagai 30% di bank syariah, 70% di instrumen syariah. 30% itu kalau hitung-hitungan dari 145 triliun. 30%. Ya wajar. Karena undang-undang menyatakan dia harus menyediakan 2 kali lipat dari kebutuhan biaya haji. Sekarang Anda bilang, jumlah jamaah haji 221 ribu. Berapa biaya yang dibutuhkan oleh BPKH? 28,8 triliun. Artinya 30% ini sudah aman dia. Disitulah dia bilang aman. Itu logikanya Pak. Jadi logika Anggito aman itu ada di situ. 70% ini seperti yang Rizal bilang. Nggak bisa dibayar kok. Karena memang terjadi namanya keseimbangan primer negatif. Jadi amannya Anggito itu argumen itu ada di situ. Aman tahunan berarti. Aman, ayo berikutnya dia mesti cari lagi. Makanya dia bilang, dia menargetkan jumlah jemaah haji dinaikin. Tujuannya mendapatkan tingkat optimalisasi. Sehingga begitu subsidi tercapai posisinya, subsidi jemaah lain. Itu pada struktur biaya. Iyalah calon jemaah hajinya gitu. Iya, calon jemaah hajinya posisinya. Nah, itu posisinya. Nah, jadi kalau dibilang liquid ada dan berkembang, ya iya dong. Undang-undang memerintahkan seperti itu. Bahwa kebutuhan 14,4 triliun kali 2 itu memang harus tersedia. Kali 2, 28,8 triliun. Itu yang kedua. Yang ketiga, berarti ada problem di sini berikutnya. Mari kita persoalkan. Apakah memang pendaftaran sepanjang tahun itu benar apa enggak? Kalau terus-menerus bikin pendaftaran sepanjang tahun itu terjadi terus begitu. Lama-lama orang makin terus mendesak. Kira-kira optimalisasinya cukup apa enggak? Enggak bakal cukup. Bakal negatif. Kenapa? Karena 50%, 60% Anda, 55% Anda harus subsidi. Padahal pada saat yang sama Anda bermain dengan yang namanya hanya 5,5%. Saya kutip pendapat Darmin. Ketika BPKH terbentuk. Daripada 5,5%, beli aja sukuk. Supaya dapat 12%. Di balik kata-kata ini sesungguhnya ada argumentasi moneter yang tidak sehat, Pak. 5%, sukuk 12%. Ya tentu orang lari ke sana. Loh, Anda berarti sedang menikmati pembayar pajak untuk dalam rangka bayar haji. Sama seperti pembayar pajak untuk membiayai orang kaya. Kan nggak sehat. Moneter dan fiskal di sini nggak sehat, Pak. Ini yang saya bilang, ini kebijakan-kebijakannya bukan sekedar kebijakan yang tidak accountable. Tapi kebijakan ini menjadi kebijakan yang kualitas kebijakan publiknya itu rendah. Karena dia tidak menarik relasi antara moneter sama fiskal, di mana akhirnya beban fiskal itu terkatung-katung gak karu-karuan. Bebannya luar biasa. Maka gak heran kalau sekarang beban bayar bunga sampai 301 triliun posisinya. Nah dari sini saya ingin mengatakan begini. Harus dihitung sekarang posisinya betapa 5% itu wajar atau enggak. Atau kemudian memang kita berpikir gak usah berpikir tentang optimalisasi karena memang harus dibayangkan tadi mengubah badannya. Maaf ya Pak ya. Bapak PLT, kalau saya bubarkan lembaga Bapak. Saya bubarkan lembaga Bapak. Jadi Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah saya bubarkan. Dia menjadi Dirwas Islam cuma satu kata kuncinya. Kerjasama dengan yang namanya Kementerian Kehakiman dalam rangka visa dan rangka paspor. Kementerian dengan Kesehatan, Agama hanya dalam rangka visa kesehatan. Selebihnya yang lain saya sudah serahkan ke badan penyelenggara haji. Nah, pada status itulah kita membedakan mana yang disebut dengan public services, mana yang disebut dengan quasi public services. Sehat dikelolanya kalau begitu berpikirnya. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang.
Yang kedua, tadi kita sudah dengar dari Kasturi, ada kemungkinan mendapatkan 3.000. Pak ya? Lalu Bapak sendiri menyebut 1,5%, antara 3.000, 3.300 posisinya. Lalu kalimatnya pembatalan. Kasturi bilang, jangan-jangan mungkin ini ada persiapan. Nah, pertanyaan, apa perbedaan pembatalan 2020 dengan pembatalan 2021? Korban COVID adalah mereka yang lansia. Nah, saya ingin mengatakan sama Anda, kenapa kemudian kalau pakai argumentasinya sahabat saya, maqasid syar'i tadi lebih mempertimbangkan jiwa, maka saya ingin bertanya, maqasid syar'i tentang keselamatan jiwa dalam beribadah runtuh dengan ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ketiga, kalau kita juga bicara tentang sikap Arab Saudi, pendangkalan makna bunyal Islam al-khamsin. Anda bayangkan kalau motif dibalik ini adalah motif pendangkalan atas bunyal Islam al-khamsin. Ini menjadi luar biasa dalam posisi umat Islam di Indonesia yang mayoritas. Ini berbahaya betul dalam konstruksi pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Itu dalam konstruksi tadi. Yang kedua soal akad. Tadi disebut lagi, saya tidak setuju dengan penggunaan istilah akad walakah. Karena maaf, saya kebetulan memang tidak melihat bagaimana waktu di store. Tapi paling tidak, ini kalau baca undang-undangnya adalah tetap akadnya akad titipan. Bukan akad walakah. Bukan akad penggunaan untuk kemana, nggak bisa. Ini kalimatnya jelas. Kan motifnya kalau saya berpendapat, setiap jemaah haji yang mendapatkan nilai porsi posisinya, motifnya berangkat haji. Bukan motif mendapat keuntungan atas uang yang dia taruh. Sementara BPKH berniat untuk memperoleh keuntungan dalam rangka mensubsidi jamaah. Ada dua perbedaan niat di sini yang harus kita garis bawahi. Yang bisa berniat untuk dalam rangka pembiayaan, menyelenggarakan haji. Yang di sini berniat memenuhi kebutuhan subsidi dalam rangka pemberangkatan haji. Karena itu kata kuncinya di akad mesti diperjelas. Nah karena itu juga saya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh akadnya. Berikutnya, ini menarik. Argumennya di sini menarik. Argumennya adalah, kalau dibilang 20-20 batal, 20-21 batal. Itu berarti jamaah yang 20-20 sesungguhnya sudah dapat beban biaya sebesar 71 juta. Itu hitungan saya. Maka pertanyaan berikutnya, apakah dia diperhitungkan ke 2021 atau ke 2022? Tetap dalam konstruksi 71 juta atau dalam konstruksi 35 juta? Nggak jelas. Karena kalau pakai mekanisme kemarin 2020 adalah mereka diberangkatkan, kemudian sekarang dibatalkan, 2021 juga dibatalkan, maka beban BPKH atas konstruksi keuangan adalah bukan pada perhitungan optimalisasi di 25 juta, tapi di 71 juta, karena sudah disubsidi. Seorang Husnul Mariah berangkat 2021, tapi batal. Artinya sudah ada alokasi buat Husnul Mariah adalah 71 juta. Ditunda dia karena pembatalan untuk menjadi 2022. Maka pada dia sesungguhnya perhitungannya adalah 71 juta. Bukan 25 juta. Ini nggak jelas hitung-hitungannya. Nah ini menyangkut lagi soal akad. Akadnya bagaimana hitung-hitungan di sini gitu. Nah di sini saya terus terang mengambil kacamata perhitungan ini untuk mengambil kejelasan. Ini baru kita hitung yang nama haji reguler. Bagaimana dengan yang haji khusus? Karena ada persoalan 8.000, ada titipan dolar di belakang itu yang tadi kemudian mereka bicara, nih sebenarnya dikembalikan ke siapa? Maka kesimpulan saya sesungguhnya ke dalam konstruksi gini, daripada nggak jelas kayak gini, nggak usah yang 10 juta dipulangin. Betul tadi Lutfi, pulangin aja semuanya 25 juta. Ada motif saya di belakang ini, terus terang saya punya motif belakang ini. Ada ketidakjelasan dalam mekanisme perhitungan yang dilakukan oleh BPKH. Bahwa sejumlah yang nama masyarakat justru mensubsidi masyarakat lain. Ini di pasal 26, ini disebut bahwa kewajiban BPKH mengelola keuangan haji secara transparan, akuntabel, dan sebesar-besarnya kepentingan jamaah haji. Sekarang pertanyaan besarnya, ada 3 variabel berarti. Dia transparan, dia akuntabel, dia kepentingan jemaah haji. Kalau Anda auditnya telat, kemudian pengumumannya sekarang sudah Juni, Anda tidak keluar audit semester kedua 2020, itu akuntabel banget? Anda telat. Nanya saya atau nanya yang lain? Saya ingin mengatakan sama Anda, dibandingkan dengan badan-badan negara lain, Anda auditnya telatnya nggak karu-karuan. Tidak akuntabel posisinya di sini. Itu satu dalam posisi. Yang kedua, kalau kita bicara transparan, disebut sekarang 70% itu dalam bentuk yang namanya surat-surat berharga syariah. Maka pertanyaan besarnya, berapa sesungguhnya nilai, berapa margin yang diperoleh? Tadi Anggito cuma bilang 5%. Kalau 5%, ngapain mesti main ke customer syariah? Cuma 5% dari itu rata-rata. Nah, ini lagi-lagi memerlukan, ya makanya Rijal tadi sebut, penting namanya audit investigasi. Nah, kerangka ini sekaligus, sebagai gambaran saya, dari kerangka yang kita peroleh tadi sejak awal sampai dengan akhir, saya menyimpulkan satu, gabungkan undang-undang
penyelenggaraan kegiatan haji dengan undang-undang BPKH. Di dalam undang-undang ini kemudian kita pilih mana penyelenggaraan haji, mana pengelolaan keuangan haji. Yang di dalamnya kemudian boleh dibangun usaha dalam rangka posisi tadi. Itu gagas saya 2008, saya ulang di sini posisinya. Itu yang pertama. Supaya pemerintah tegas posisinya. Ngapain pemerintah? Ya sudah, pemerintah cuma ngasih soal kesehatan, soal visa, soal imigrasi, dan lain-lain. Selebihnya nggak bisa lagi. Karena statusnya kuasi. Nah, kuasinya di mana? Kontrol. Kontrol. Anda tahu nggak? Pihak swasta itu berani mengambil reguler itu posisinya. Berapa yang dijual oleh pemerintah? Katakan, 6.000. Sini, kasih kami 8.000. Kami berani kerjain. Tapi itu tidak diberikan oleh pemerintah. Artinya ada pertarungan kredibilitas. Saya teringat jadinya. Benar kalau gitu Bank Dunia menyatakan ada lack of credibility di Indonesia. Nah, sebagai penutup, Bung Refli, supaya ini benar gitu ya, yuk kita audit sama-sama, yuk kita buka sama-sama semuanya, yuk kita benahi 2 undang-undang yang gak karu-karuan ini, yang dalam pandangan saya perlu kita benahin. Dan mari kita tunjukin bahwa kita bukan dalam rangka mencari citra, bahwa citra aman. Mari kita buktikan bahwa Anda bukan cuma sekedar dimintakan pertanggungjawaban di dunia dalam rangka pengelolaan haji. Anda tidak bisa bicara Islam Arab dan Islam Nusantara. Karena begitu Anda sampai pada posisi itu, Anda sudah dalam posisi langsung melawan Islam rahmatan di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.